Bagi kita semua selamat pagi, kasih karunia Tuhan. Kita rasakan sepanjang minggu, kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada, ini sungguh berkat Tuhan. Minggu terakhir di bulan November, beberapa hari lagi sudah bulan Desember. Tentu banyak kenangan, hal-hal indah, hal-hal kurang indah, bahkan hal-hal yang kurang baik mungkin sepanjang tahun 2022. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin, kita tetap mau setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada saat ini yaitu jangan ikuti iramanya musuh. Nanti kita akan melihat apa dampaknya ketika kita mengikuti iramanya musuh dan apa berkat ketika kita tidak mengikuti iramanya musuh. Kita lihat ayatnya di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang keempat. Bilangan pasal 21 ayat yang keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Wow, saudaraku. Kalau kita melihat, saudara, beberapa ayat ini, tetapi khususnya dua ayat ini mengisahkan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Ayat ini mengisahkan perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Namun dalam perjalanan mereka menemui hal-hal yang tidak mengenakkan. Mereka menemui hal-hal yang tidak diharapkan. Mereka menemui hal-hal yang tidak disangka-sangka. Sehingga apa? Mereka menjadi putus asa, saudaraku. Mereka menjadi tersesat. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya atau kita melihat bagaimana kerohanian orang Israel, sebetulnya orang Israel ini sangat mengasihi Tuhan. Orang Israel ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan kitab suci mencatat orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Luar biasa. Mereka telah melihat bahkan mengalami mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka telah mengalami dan hal-hal yang luar biasa. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Bahkan kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, di saat mereka dalam ketakutan, di saat mereka dalam kesulitan, dalam perjalanannya saudaraku, mereka melihat bagaimana musuh yang selama ini ditakuti. Musuh yang bagaikan hantu, yaitu tentara-tentara Firaun di depan mata mereka sendiri ditenggelamkan oleh Tuhan. Sebetulnya dari peristiwa demi peristiwa, kebaikan demi kebaikan yang mereka alami, sebetulnya saudaraku, sungguh sangat ironi kalau sampai mereka berkata seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Kesulitan di dalam perjalanan membuat mereka kehilangan gairah untuk melanjutkan perjalanan. Tantangan demi tantangan yang Tuhan izinkan membuat mereka kehilangan semangat untuk melangkah, untuk maju kepada janji Tuhan. Gara-gara tidak ada makanan, gara-gara tidak ada roti, gara-gara tidak ada air, membuat mereka bersungut-sungut, kehilangan gairah untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga apa yang terjadi? Semangatnya untuk maju sudah mulai hilang. Semangatnya untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan sudah mulai pudar. Sehingga kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya,
Dia ingin kembali ke Mesir. Melihat kesulitan demi kesulitan yang terjadi, orang-orang Israel ingin kembali ke Mesir. Bahkan mereka berkata, lebih enak di Mesir. Lebih nyaman di Mesir. Di Mesir dianggap, saudaraku, Mesir lebih baik. Padahal, saudaraku, di Mesir dia mengalami banyak penderitaan. Dia harus disuruh kerja paksa. Dia harus dipukul kalau kerjanya tidak sungguh-sungguh. Artinya apa? Di Mesir sebetulnya dia mengalami satu penderitaan. Dia tidak bisa menyembah, dia tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi ketika mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, wah, lebih baik kembali ke Mesir. Lebih baik enak di Mesir. Ini sering, saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami matinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kita lihat. Mereka bersungut-sungut kepada hamba Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Gara-gara hal yang sepele. Nah, saudara, ada kalanya jujur saja. Jujur saja, kalau kita mau jujur saja. Ada kalanya kita sebagai orang Kristen. Di dalam menjalani kehidupan sampai ke surga. Kita belum di surga, tetapi janji surga menjadi bagian milik kita. Amin, saudara. Kita belum di surga. Janji Tuhan, kita percaya Yesus hidup dalam kebenaran. Kita akan masuk surga, tetapi sering, saudaraku. Dalam perjalanan kita menuju ke surga, seringkali kita seperti orang Israel. Sekali lagi kita jujur saja, seringkali dalam perjalanan kita untuk mewarisi kerajaan surga, kita seringkali seperti yang dialami oleh bangsa Israel, kita melakukan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika Tuhan menolong kita, kita bersukacita, terima kasih Tuhan buat pertolonganmu, terima kasih Tuhan buat kemurahanmu. Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan, kita melompat-lompat kegirangan. Tuhan, Engkau baik, Engkau adalah tabibku, Engkau adalah penolongku. Tetapi ketika ada Tuhan izinkan tantangan terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam tugas kita, terjadi dalam bisnis kita, kita sering mengeluh seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Kalau kita mau jujur sering, saudaraku. Orang Israel lupa bagaimana pertolongan demi pertolongan dialaminya. Orang Israel lupa bagaimana musuh yang sangat ditakuti ditenggelamkan di depan mereka. Mereka lupa gara-gara hal sepele mereka bersungut-sungut. Seberapa banyak, saudaraku, kita sebagai anak Tuhan alami pertolongan, berkata Tuhan Engkau baik. Alami kemurahan Tuhan, kita berkata Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami hal yang sederhana, sering kita mengeluh, sering kita menggerutu. Lebih baik tidak usah masuk gereja. Masuk gereja, enggak masuk gereja juga, usahaku juga enggak berubah. Masuk gereja, enggak masuk gereja, kondisiku juga tetap seperti ini. Setia kepada Tuhan juga, penyakitku tidak sembuh-sembuh. Karirku tidak naik-naik, jabatanku tidak naik-naik. Mungkin saudaraku, omelan ini, keluhan ini, ketika Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, sempat keluar dari mulut kita. Kita meminta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Kita minta ampun. Dari mulut yang sama. Dari sumber yang sama. Ketika kita mengalami kebaikan, kita berkata, puji Tuhan, Tuhanku dahsyat.
Tetapi ketika kita mengalami tantangan, dari mulut yang sama, kita mengeluh, kita menggerutu, kita menyalahkan Tuhan. Ini yang jujur saja yang sering kita terjadi. Untuk itu izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita. Amin, saudara. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Biarlah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melanjutkan kehidupan kita dengan semangat. Kita tetap melanjutkan kehidupan kita dengan antusias. Semangat untuk mencapai kekekalan yang dijanjikan oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Dan kita tetap melakukan hal-hal yang kita tetap melayani Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan, saudaraku. Seperti beberapa minggu yang lalu. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu nanti akan kembali kepada kita. Ini yang perlu kita sadari. Jadi tidak sia-sia kesetiaanmu. Tidak sia-sia pengorbananmu. Tidak sia-sia kebaikan-kebaikanmu. Karena apa? Suatu saat itu akan kembali kepada kita. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Galatia pasal yang ke-6. Di dalam Galatia pasal yang ke-6. Apa kata firman Tuhan? Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya. Amin, saudara. Kita sendiri yang akan menuainya. Untuk itu janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita malas ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, ibadah itu baik atau tidak? Baik. Melayani Tuhan itu baik. Firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Akan kembali kepada kita, saudaraku. Apa yang kita buat itu akan kembali kepada kita. Semakin banyak kita berbuat baik, kita setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu nanti saatnya itu akan kembali kepada kita. Ayo, kalau selama ini sukacita kita tergantung dari keadaan, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, kalau lagi semuanya baik, kita bisa berkata, Tuhan engkau baik. Seperti orang Israel. Ketika melihat musuhnya, tentara-tentara Fir'aun ditenggelamkan. Alkitab katakan semalam-malaman mereka memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tetapi ketika tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Jadi jangan sampai sukacita kita ditentukan oleh keadaan. Kalau sukacita kita ditentukan oleh keadaan, ya seperti orang Israel tadi, saudaraku. Lagi diberkati, lagi alami pertolongan Tuhan, bisa bersukacita. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, menimpa dalam hidup kita, kita tertunduk seolah-olah sudah tidak ada masa depan lagi. Kita belajar dari 3 pemuda Ibrani ya. Tentu kita tidak asing lagi. Siapa itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa saudaraku. Dia punya komitmen yang begitu luar biasa. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan. Daniel pasal 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak. Seandainya Tuhan tidak mau menolong kami. Hendaklah Tuanku mengetahui. Bahasanya ingat Raja. Seandainya Tuhan tidak mau tolong kami, ingat kata-kata saya, barangkali seperti itu ya. Ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Saudara, kita lihat di sini. Komitmennya luar biasa. Dia tetap pandangannya kepada Tuhan. Sukacitanya tidak tergantung oleh keadaan, tidak tergantung oleh kesetiaan. Kesetiaannya kepada Tuhan tidak tergantung oleh situasi. Ada begitu banyak, saudaraku. Sekali lagi, kesetiaan kita tergantung dari kondisi, tergantung dari situasi. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, kesetiaannya kepada Tuhan tidak pada saat Tuhan baik-baik saja. Pada saat Tuhan menolong dia saja. Pada saat Tuhan memberkati kita. Saat memberkati dia saja. Tetapi dalam ancaman pun dia tetap setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan ingin temukan bagi gerejanya di akhir zaman. Tetap melompat bersuka cita. Sekalipun Tuhan izinkan alami tantangan. Tidak seperti orang Israel. Semalam-malaman mereka bersuka cita. Karena melihat musuhnya ditenggelamkan oleh Tuhan. Tetapi saat tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Juga Nabi Habakuk, itu perlu kita teladani saudaraku. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wow. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, ria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sorak-sorenya Habakuk tidak ditentukan oleh keadaan. Sukacitanya Habakuk tidak ditentukan oleh situasi ekonomi. Ayat tadi katakan sekalipun tidak ada makanan, sekalipun semuanya habis, aku mau tetap beria-ria. Kualitas anak Tuhan seperti inilah yang Tuhan ingin temukan di hari-hari ini. Amin, saudara. Kualitas anak Tuhan seperti inilah yang Tuhan cari di hari-hari ini. Sukacitanya tidak ditentukan oleh keadaan. Ayo, kalau mungkin, sekali lagi, kalau mungkin sukacita kita ditentukan oleh keadaan. Tanggal tua seperti begini hanya tertunduk, hanya lemas, hanya seakan-akan tidak ada masa depan. Nanti kalau sudah mulai tanggal muda baru semangat. Itu artinya apa? Sukacita ditentukan oleh gaji. Tetapi izinkan firman Tuhan datang kepada kita saat ini. Mazmur 4:24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu. Saudara, kalau Tuhan ingin masuk di dalam hidup kita, kalau Tuhan ingin kemuliaannya kita alami, saudaraku. Ayat tadi katakan, angkatlah kepalamu. Mengapa saudaraku kita perlu mengangkat kepala? Karena kalau kita terus saudaraku menundukkan kepalanya, kita tidak bisa menjalani hidup ini saudaraku. Artinya apa? Kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan kepala tertunduk terus, kita tidak bisa. Kita harus mengangkat kepala, artinya apa? Memandang ke depan janji-janji Tuhan. Memandang ke depan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kalau kita terus tertunduk saja saudaraku, kita tidak bisa lihat apa-apa saudaraku. Yang kita lihat hanya masalah, yang kita lihat hanya persoalan, yang kita lihat ada hal-hal yang negatif. Sehingga kita tidak melihat cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari angkat kepalamu. Kita semua punya masalah saudaraku. Saya yakin dan percaya baik jemaat maupun gembala punya masalah. Walaupun masalahnya yang berbeda. Tetapi kita tidak boleh memikirkan terus masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita tertunduk saudaraku.
Orang kalau tertunduk, saudara, akan terus merenungkan betapa buruknya hidupku, betapa jeleknya nasibku. Ini orang kalau terus tertunduk, saudaraku, yang dipikirkan adalah hal-hal negatif saja. Mengenang masa-masa lalu yang negatif. Saya mau kasih tahu, kalau saudara terus melakukan seperti ini, dipastikan kita tidak akan alami sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Karena apa? Sering saya katakan itu sebuah ikatan. Sekali lagi, itu sebuah ikatan. Kalau kita terus merenungkan betapa buruknya hidupku, kalau kita terus merenungkan betapa jeleknya nasibku, mengenang setiap hal-hal negatif yang telah terjadi di dalam hidupku, dipastikan kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Itu artinya apa? Kepala saudara sementara tertunduk. Itulah sebabnya, sesuai dengan tema, jangan ikuti iramanya musuh. Iramanya musuh apa? Ya ini, saudara. Iramanya musuh agar kepala kita terus tertunduk. Seolah-olah sudah tidak pernah ingat lagi pertolongan Tuhan. Seolah-olah tidak ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ini iramanya musuh, saudaraku. Dan ketika saudara terus mengikuti iramanya musuh, maka kehidupan saudara akan diliputi dengan beban. Kalau saudara ikuti iramanya musuh, saudara akan diliputi dengan beban. Dan itu dipastikan, saudaraku. Saudara tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa, saudaraku? Musuh kita itu ya. Musuh kita itu tidak ingin saudara keluar dari setiap kesulitan. Ya, ingat ini. Musuh kita tidak ingin saudara dan saya keluar dari kesulitan. Musuh ingin saudara hidup putus asa. Musuh saudara membuat ingin kita terus tertunduk kepala kita, saudaraku. Dan saya catat baik-baik. Musuh tidak pernah punya rencana baik bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Catat baik-baik. Musuh tidak pernah punya rencana baik bagi saudara dan saya. Apa itu rencana namanya musuh, saudaraku? Tentu kita ingat Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang, yaitu musuh datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Inilah rencananya musuh, saudaraku. Inilah pekerjaannya musuh. Hanya mencuri sukacita kita. Membunuh semangat kita, gairah kita untuk melangkah menuju ke surga. Janji, ya amin. Aku pasti masuk surga. Tetapi semangatnya untuk ke surga, semangatnya, gairahnya untuk ke sana ogah-ogahan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 12 pengintai. Sebetulnya walaupun sudah tidak diintai, tanah Kanaan itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tanah Kanaan itu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Sebetulnya tidak perlu diintai, bangsa Israel pasti masuk ke tanah Kanaan. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh intai dulu? Tuhan ingin melihat kegairahan, semangat orang Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Amin, saudara. Tuhan ingin melihat apakah umat-umatku ini ada semangat, ada kegairahan untuk masuk ke tanah perjanjian. Demikian juga dengan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, surga. Itu janji Tuhan bagi orang percaya. Tetapi kenapa Tuhan ingin kita harus setia beribadah? Kenapa Tuhan inginkan kita harus selalu melakukan hal-hal yang baik?
Karena Tuhan ingin melihat kegairahan kita. Semangat kita untuk masuk ke surga yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi ini saudaraku. Untuk itu jangan mau lagi. Jangan mau lagi ikuti iramanya musuh kita. Angkat kepalamu. Kalau selama ini saudara tertunduk. Tadi dikatakan angkat kepalamu supaya Raja kemuliaan Tuhan Yesus Kristus masuk dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, hanya orang-orang yang kepalanya terangkat. Bukan secara fisik saudaraku. Hanya orang-orang yang kepalanya terangkat. Melihat janji Tuhan. Melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang inilah yang akan mengalami kemuliaan. Saudaraku, dan orang-orang yang terangkat kepalanya, sekalipun alami kesukaran, sekalipun alami tantangan, dia tetap berkata, Tuhan engkau baik. Amin, saudara. Orang-orang yang kepalanya tetap terangkat, sekalipun Tuhan izinkan tantangan demi tantangan terjadi dalam hidupnya, sekalipun benturan demi benturan dia alami, dia tetap bisa berkata, Tuhan engkau penolongku, Tuhan engkau juru selamatku, Tuhan engkau segala-galanya. Tetapi orang yang kepalanya tertunduk, saudara, ketika Tuhan izinkan alami tantangan, akan semakin tertunduk, saudaraku. Apa tujuan Yesus, saudaraku? Agar kita, hendaknya kita mengangkat kepala kita, saudaraku. Agar apa? Kita keluar dari setiap kesulitan. Keluar dari segala sakit penyakit. Keluar dari segala kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, saudaraku. Ingat baik-baik, sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan Yesus masih memegang kendali hidup kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus masih memegang kendali hidup kita. Kalau saudara punya prinsip seperti ini, saudaraku, bahwa hidup kita ini di dalam kendali Tuhan. Yesus masih bersedia memimpin hidup kita. Sekali lagi, kita masih tetap bisa berkata, Tuhan, engkau Allah yang baik. Engkaulah penolongku, engkaulah kota bentengku, engkaulah tempat pelarianku. Sekalipun saudaraku, sekalipun kita harus menghadapi banyak badai. Jadi satu hal yang perlu saudara ketahui, musuh kita ini sekali lagi bukan hanya iblis. Ya. Musuh kita ini bukan hanya iblis. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita terluka, itu bisa menjadi musuh kita. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita sakit hati, itu bisa menjadi musuh kita. Untuk itu, ayo, jangan ikuti iramanya musuh. Karena apa? Musuh akan terus, saudaraku, memunculkan pengalaman-pengalaman lama. Musuh akan memunculkan sakit hati lama. Dan kalau saudara nikmati, saudara akan terus tertunduk. Kalau saudara ikuti iramanya musuh, yaitu pengalaman-pengalaman yang melemahkan kita, pengalaman-pengalaman yang menjengkelkan kita, dan itu kita terus ikuti, kita terus nikmati, dipastikan kepala saudara akan tertunduk terus. Orang yang tidak tertunduk, orang yang terus tertunduk tidak akan melihat ke depan. Saudaraku, itulah ayat-ayat yang mengatakan hendaknya kita tidak boleh bongkok. Orang kalau sudah bongkok begini sulit untuk ke depan. Saudara. Tidak melihat pertolongan, kemurahan, janji Tuhan, kebaikan Tuhan. Yang dilihat hanya di bawah, yang dilihat hanya kesulitannya, tantangannya, besarnya masalah. Nah ini saudaraku. Jadi musuh kita bukan hanya iblis, tetapi pengalaman-pengalaman pahit masa lalu itu terus kita nikmati. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mampu keluar dari jeratan pengalaman lama? Mengapa banyak anak Tuhan tidak mampu keluar dari ikatan sakit hati lama?
Kenapa? Terus dinikmati. Dinikmati, saudara. Sering dan tentu saudara masih ingat kata-kata saya. Remote control kita yang pegang. Ya, remote. Kalau saudara nonton televisi, remote saudara yang pegang. Kalau saudara terus nonton pengalaman-pengalaman lama yang melukai, sakit hati yang terus kita tonton, yang kita nikmati, dipastikan saudara akan terus tertunduk. Pindah channel. Amin, saudara. Pindah channel. Ada channel lain. Channel yang bisa memberi harapan. Channel yang bisa memberi semangat. Channel yang memberikan kekuatan, saudaraku. Jadi tergantung kita. Kita mau ikuti iramanya musuh atau tidak ikuti iramanya musuh. Tergantung ada pada kita. Karena apa? Remote control kita yang pegang, saudaraku. Ayo kalau selama ini saudara merasa tertunduk karena begitu banyaknya beban, begitu banyaknya masalah. Pindah channel. Amin, saudara. Pindah channel. Ada channel lain. Channel yang memberikan semangat. Coba kita lihat Mazmur pasal 121. Ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini saudaraku, ada channel lain. Yaitu apa? Channel pertolongan Tuhan. Channel kemurahan Tuhan. Channel cinta kasih Tuhan. Channel kebaikan Tuhan. Ayo kalau mungkin di hari-hari ini saudara mengalami banyak tekanan hidup. Masalah silih berganti. Sakit tidak kunjung sembuh. Promosi tidak kunjung datang. Saudara merasa kehilangan harapan. Saudara merasa kehilangan semangat. Jangan kecewa. Hari ini firman Tuhan memberikan kabar baik. Amin, saudara. Hari ini firman Tuhan memberikan kabar baik. Yesus siap memberikan pertolongan untuk saudara. Dia siap, dia membuka tangan untuk saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Sekalian kamu yang beban berat. Terima undangan ini, saudara. Mungkin di hari-hari ini, mungkin secara fisik saudara sehat. Di hari-hari ini mungkin secara fisik saudara merasa kuat. Tetapi tanpa saudara-saudara, rohani saudara sementara tertunduk. Karena suka mendengarkan suara musuh. Sekali lagi, musuh tidak pernah punya rencana baik dalam kehidupan kita. Dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini yang ada di dalam otaknya musuh kita. Tidak ada rencana menolong saudara. Kalau toh menolong dia minta pamrih. Kenapa saudaraku kuasa kegelapan bisa menolong? Dukun-dukun bisa menolong. Mungkin bisa menyembuhkan saudaraku. Fisik sembuh tetapi rohnya diikat. Iblis itu kalau menolong tidak ada caranya gratis saudaraku. Minta pamrih, orang Jawa bilang minta tumbal. Tetapi pertolongan Yesus gratis. Amin saudara. Pertolongan Yesus gratis. Ayo. Mungkin di hari-hari ini. Dengan banyaknya masalah. Banyaknya kesulitan hidup. Saudara seperti orang Israel. Sehingga yang keluar hanya keluhan. Yang keluar hanya gerutu. Yang keluar tidak ada ucapan syukur. Izinkan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Angkat kepalamu. Jangan ingat-ingat, saudaraku. Jangan ingat-ingat Mesir lagi. Jangan ingat-ingat Mesir lagi. Orang Israel ingat Mesir ketika alami tantangan. Padahal di Mesir dia menderita. Ayo, izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ayo.
Hilangkan kepahitan di dalam hidupmu yang membuat kita sakit. Jangan ikuti iramanya musuh, saudaraku. Pertolongan Tuhan siap datang pada saat ini. Yesus siap datang menolong saudara dan saya. Yesus siap memberkati saudara. Yesus siap memulihkan kita. Mungkin di hari-hari ini hatimu sementara terluka. Dia datang menawarkan, datanglah kepadaku. Hei sekalian kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima tawaran ini, saudara. Terima tawaran ini. Ayo, apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi bebanmu di hari-hari ini? Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Biarlah kita punya komitmen seperti di Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita punya komitmen seperti Nabi Habakuk. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap setia. Aku mau tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku mau tetap setia sama Tuhan. Komitmen seperti ini yang Tuhan ingin temukan, saudara. Ayo, sekali lagi jangan dengar suara-suara